Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan tentang penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum memang materi yang sangat menarik untuk dibahas di dalam mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Penyelundupan hukum seringkali juga dikenal dengan istilah dalam bahasa Inggris fraudulent creation of contract, dan juga di beberapa bahasa lain juga memiliki istilahnya masing-masing. Penyelundupan hukum terjadi apabila seseorang yang mendapatkan berlakunya hukum asing telah melakukan suatu cara yang tidak wajar untuk menghindari pemakaian hukum nasionalnya. Tujuan penyelundupan hukum antara lain untuk menghindarkan suatu akibat hukum tertentu yang tidak dikehendaki atau untuk mewujudkan suatu akibat hukum yang tidak dikehendaki. Selalu ada unsur subjektif, yaitu dalam bentuk kehendak atau niat untuk menyelundupi sesuatu. Ada sesuatu yang tidak normal untuk mencapai tujuan itu. Seseorang yang menyelundupkan hukum tersebut mempunyai niat yang tidak baik. Ia berkehendak menghindari kaidah-kaidah hukum dengan segala akibat hukumnya. Pertanyaannya adalah, apa akibat hukum dari seseorang yang melakukan tindakan penyelundupan hukum di dalam hukum perdata internasional? Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah setiap penyelundupan hukum mengakibatkan batalnya perbuatan yang bersangkutan. Kemungkinan yang kedua adalah pendapat lain, yaitu adalah perbuatan penyelundupan hukum dianggap sah menurut hukum. Bagaimana praktek penyelundupan hukum yang ada di masyarakat? Kita bisa melihat beberapa praktek, di antaranya yang pertama adalah praktek pinjam nama yang dilakukan oleh orang asing untuk mendapatkan hak milik atas tanah atau sertifikat hak milik di Indonesia. Praktek kebanyakan terjadi di Bali dan di Yogyakarta. Di Bali, di Yogyakarta, dan di beberapa lokasi tempat-tempat lainnya, seperti yang kita ketahui, menurut Undang-Undang Agraria kita, tidak diperkenankan orang asing untuk memiliki hak milik atas tanah di Indonesia. Sehingga kemudian mereka mencoba untuk mendekati beberapa orang di Indonesia yang tidak paham hukum, sehingga bisa dipinjam namanya untuk digunakan di dalam sertifikat hak milik atas tanah. Praktek ini sering terjadi mengingat masyarakat banyak sekali yang awam akan hukum. Praktek yang lain adalah suatu agama tertentu melarang adanya perceraian. Seperti kita ketahui di Eropa misalnya. Di Eropa memiliki prinsip atau kebiasaan bahwa perceraian itu adalah sebagian dari dosa besar, sehingga dilarang oleh agama dan juga kebiasaan mereka. Sehingga kemudian banyak sekali orang-orang Eropa, mereka untuk bisa bercerai, mereka harus pergi ke negara yang membolehkan perceraian. Praktek penyelundupan hukum lainnya yaitu adalah banyak perusahaan atau perseroan yang pusat manajemennya berada di Indonesia, tetapi didirikan di luar negeri dengan tujuan untuk menghindari pajak tinggi dan mendapatkan fasilitas serta insentif dari pemerintah sebagai badan hukum asing. Nah, banyak sekali di Indonesia para pengusaha, para pejabat, mereka menyimpan kekayaannya juga. Perseroan itu kekayaannya disimpan di negara-negara dengan kategori tax havens. Negara-negara ini tidak bisa dicari, diinvestigasi berkaitan dengan pajaknya, sehingga para investigator pajak mereka tidak bisa mencari berapa jumlah kekayaan dari para pejabat atau para pengusaha yang menyimpan kekayaannya di negara-negara tersebut, seperti misalnya negara Panama, negara Bahamas, kemudian Monaco, dan juga Hong Kong. Jika ada orang yang menyimpan kekayaannya di sana, maka kekayaannya tidak bisa terendus, khususnya bagi para penegak hukum. Negara-negara tersebut sering dikenal di dalam masyarakat internasional, para ahli hukum ekonomi internasional, dengan negara-negara dengan kategori tax havens.
Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan didirikan berdasarkan hukum negara tersebut untuk menghindari pajak atau untuk mendapatkan fasilitas sebagai badan hukum asing di Indonesia, sehingga mereka mendapatkan insentif-insentif khususnya menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pro terhadap investor. Beberapa praktek penyelundupan hukum yang lainnya seperti misalnya juga untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, perempuan warga negara asing menikah dengan warga negara Indonesia sehingga terbuka kesempatan untuk mendapatkan status kewarganegaraan Indonesia. Banyak sekali orang-orang berkewarganegaraan asing karena mereka tidak suka dengan situasi wilayah negaranya atau mereka bosan dengan situasi musim dingin yang ada di sana dan mereka senang dengan situasi dan keadaan wilayah geografis Indonesia sehingga mereka berpindah ke Indonesia dan mereka berpindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia dengan cara yang cepat, yaitu mereka menikahi orang Indonesia. Inilah beberapa praktek penyelundupan hukum, sehingga umumnya penyelundupan hukum digunakan, dipraktekkan dengan cara-cara di mana melawan hukum dan akibatnya pun berbeda-beda. Ada para ahli yang menganggap sebagian dari tindakan-tindakan penyelundupan hukum itu adalah sah menurut hukum dan sebagian ada yang batal demi hukum. Demikianlah pengantar dan penjelasan berkaitan dengan materi penyelundupan hukum. Diharapkan para mahasiswa dapat dengan jelas memahami apa itu penyelundupan hukum dan bagaimana praktek penyelundupan hukum itu terjadi di masyarakat kita, khususnya di Indonesia. Demikian penjelasan saya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Education saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.